Bayangkan sebuah kota yang sangat maju. Penduduknya punya pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih hebat dari kita. Sekarang bayangkan kota yang megah ini hilang dalam semalam. Ditelan laut, hilang ditelan zaman. Inilah misteri Atlantis yang abadi. Kisah yang telah memesona manusia selama ribuan tahun. Apakah itu nyata, kota metropolitan yang canggih dan ramai? Atau hanya mitos, dongeng yang diceritakan oleh para filsuf kuno? Kisah Atlantis terus membuat kita penasaran. Ini menggelitik imajinasi kita, ketertarikan kita pada peradaban yang hilang, dan kemungkinan adanya pengetahuan canggih yang tersembunyi di bawah ombak. Pencarian Atlantis adalah perjalanan ke kedalaman sejarah manusia dan misteri planet kita. Bergabunglah dengan kami saat kita menyelami teka-teki Atlantis, menjelajahi bukti, teori, dan daya pikat abadi kota legendaris yang hilang ini. Kisah Atlantis pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan filsuf Yunani kuno, Plato. Sekitar 360 tahun sebelum Masehi, Plato menulis tentang Atlantis dalam dialognya, Timaeus dan Critias. Dialog-dialog ini menggambarkan peradaban yang kuat dan maju yang ada ribuan tahun sebelum zaman Plato. Menurut Plato, kisah Atlantis diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dengan Solon, seorang pembuat hukum Athena yang dihormati. Solon dilaporkan telah belajar tentang Atlantis dari para pendeta Mesir. Para pendeta ini, penjaga pengetahuan kuno, memperingatkan Solon bahwa peradaban akan naik dan turun secara siklus. Atlantis, kata mereka, adalah kerajaan yang kuat yang telah menyerah pada kesombongan dan keserakahan, yang akhirnya dihancurkan oleh para dewa. Plato menggunakan kisah Atlantis untuk menggambarkan poin-poin filosofis tentang moralitas, kebajikan, dan bahaya ambisi yang tak terkendali. Plato menggambarkan Atlantis sebagai negara kepulauan yang terletak di luar pilar Hercules, yang umumnya diyakini sebagai Selat Gibraltar, sebuah jalur air yang memisahkan Eropa dari Afrika. Kota Atlantis dikatakan sebagai keajaiban arsitektur dan teknik, dengan bangunan megah dan teknologi canggih. Lingkaran kanal konsentris mengelilingi pusat kota, menghubungkannya ke laut, dan memungkinkan perdagangan dan transportasi yang mudah, menjadikannya pusat ekonomi yang sibuk. Bangsa Atlantis adalah pelaut dan navigator yang terampil. Kapal mereka berlayar ke negeri yang jauh, membawa barang-barang berharga dan pengetahuan. Namun, kekayaan dan kekuasaan Atlantis pada akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka, karena mereka menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Mereka menjadi serakah, suka berperang, dan korup secara moral, mengabaikan nilai-nilai yang dulu mereka junjung tinggi. Para dewa yang marah dengan kesombongan mereka, melepaskan hukuman yang dahsyat, menghancurkan kota yang pernah megah itu. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi menghancurkan Atlantis, menenggelamkannya ke bawah ombak dalam 1 hari 1 malam, menghapusnya dari sejarah. Kisah Plato tentang Atlantis, entah fakta atau alegori, telah memicu banyak teori dan ekspedisi yang berusaha menemukan peradaban hilang yang penuh teka-teki ini, membuatnya tetap hidup dalam imajinasi kita. Deskripsi Plato tentang lokasi Atlantis di luar pilar Hercules telah membuat banyak orang percaya bahwa itu terletak di suatu tempat di bawah Samudra Atlantik. Samudra yang luas ini telah lama menjadi subjek spekulasi dan misteri. Hamparan air yang luas ini menyimpan banyak misteri, termasuk kemungkinan adanya kota yang hilang di kedalaman laut. Dan gagasan tentang kota yang tenggelam yang tersembunyi di bawah ombak adalah prospek yang menggoda. Beberapa peneliti menunjuk Azores, sekelompok pulau vulkanik di Atlantik Utara, sebagai lokasi yang memungkinkan untuk Atlantis. Azores terletak di atas punggungan Atlantik Tengah, zona aktivitas tektonik di mana dasar laut menyebar. Aktivitas ini menciptakan lanskap bawah laut yang dinamis dan penuh teka-teki. Yang lain berfokus pada daratan yang terendam yang dikenal sebagai Spartel Bank, yang terletak di dekat Selat Gibraltar. Daerah ini dulunya berada di atas permukaan laut, dan beberapa peneliti berspekulasi bahwa itu bisa menjadi rumah bagi peradaban kuno. Namun, luasnya Samudra Atlantik menghadirkan tantangan yang signifikan untuk menemukan jejak kota yang hilang. Meskipun banyak ekspedisi dan teknologi eksplorasi bawah air canggih, tidak ada bukti konklusif tentang Atlantis yang ditemukan di Atlantik. Pencarian terus berlanjut, dengan harapan suatu hari, misteri ini akan terpecahkan. Teknologi baru dan metode penelitian yang lebih canggih mungkin suatu hari akan mengungkap rahasia yang tersembunyi di kedalaman laut. Hingga saat itu,
Atlantis tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Pulau vulkanik Santorini di Laut Egea telah menjadi titik fokus bagi mereka yang mencari padanan dunia nyata dengan Atlantis. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, Santorini mengalami salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah, selamanya mengubah lanskap wilayah tersebut. Letusan tersebut menyebabkan kehancuran yang meluas, menghasilkan tsunami yang menghancurkan garis pantai terdekat, dan menyelimuti daerah sekitarnya dengan abu. Beberapa peneliti percaya bahwa peradaban Minoa, budaya zaman perunggu yang canggih, yang berkembang di Kreta dan pulau-pulau Aegea lainnya, mungkin telah menjadi inspirasi bagi Atlantis. Bangsa Minoa adalah pelaut, seniman, dan pembangun yang terampil, dan hilangnya mereka secara tiba-tiba dari sejarah telah lama membingungkan para sejarawan. Letusan dahsyat Santorini dapat menjelaskan kematian bangsa Minoa, menghubungkan nasib mereka dengan kehancuran legendaris Atlantis. Berkelana melampaui kedalaman laut, beberapa teori menempatkan Atlantis di gurun Sahara. Struktur Richat, juga dikenal sebagai Mata Sahara, adalah fitur geologis melingkar yang menonjol di Mauritania. Berdiameter sekitar 30 mil, cincin konsentris, struktur Richat menyerupai deskripsi Plato tentang Atlantis. Para pendukung teori Sahara menunjukkan bahwa struktur Richat dulunya bisa menjadi wilayah pesisir, terendam oleh naiknya permukaan laut atau banjir dahsyat. Namun, bukti geologis menunjukkan bahwa struktur Richat adalah formasi alami yang diciptakan oleh erosi selama jutaan tahun. Sementara gurun Sahara dulunya merupakan lingkungan yang jauh lebih basah dan lebih ramah. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menyimpan peradaban semaju Atlantis. Terlepas dari banyaknya ekspedisi dan teknologi canggih, tidak ada bukti pasti tentang Atlantis yang ditemukan. Sementara petunjuk yang menggoda dan formasi geologis yang menarik memicu spekulasi, misteri Atlantis tetap belum terpecahkan. Beberapa peneliti percaya bahwa kisah Plato sepenuhnya fiktif, sebuah kisah peringatan yang dimaksudkan untuk menggambarkan poin-poin filosofis daripada catatan sejarah. Yang lain berpendapat bahwa Atlantis, jika ada, mungkin terkubur di bawah lapisan sedimen di dasar laut, di luar jangkauan teknologi saat ini. Pencarian Atlantis adalah pengingat akan luasnya sejarah dan keterbatasan pengetahuan kita. Ini menyoroti kekuatan mendongeng dan daya pikat abadi dari misteri yang belum terpecahkan. Meskipun kita mungkin tidak pernah mengungkap kebenaran tentang Atlantis, pencarian itu sendiri terus menginspirasi eksplorasi, penyelidikan ilmiah, dan daya tarik kita dengan hal yang tidak diketahui. Apakah Atlantis adalah kota nyata, peradaban canggih yang hilang karena peristiwa bencana? Atau apakah itu produk imajinasi Plato, sebuah kisah peringatan yang dijalin ke dalam ajaran filosofisnya? Buktinya tidak meyakinkan, membuat kita bergulat dengan misteri Atlantis yang abadi. Mungkin kisah Plato adalah perpaduan antara fakta dan fiksi, terinspirasi oleh peristiwa dunia nyata seperti letusan Santorini, atau kebangkitan dan kejatuhan peradaban kuno. Kisah Atlantis berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang sifat siklus peradaban. Ini memperingatkan terhadap kesombongan, keserakahan, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Baik nyata atau mitos, Atlantis memaksa kita untuk mempertimbangkan tempat kita dalam permadani sejarah yang agung, mendesak kita untuk belajar dari masa lalu, dan berjuang untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Pencarian untuk mengungkap Atlantis terus memikat para peneliti, penjelajah, dan pemimpi. Kisah tentang kota yang hilang ini telah menjadi legenda yang menginspirasi banyak ekspedisi dan penelitian selama berabad-abad. Teknologi baru dan ekspedisi yang sedang berlangsung menawarkan harapan bahwa suatu hari kita dapat membuka rahasia kota yang hilang yang sulit dipahami ini. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik mitos Atlantis. Sampai saat itu, misteri Atlantis tetap ada, sebuah bukti kekuatan abadi dari hal yang tidak diketahui. Setiap sudut lautan menyimpan potensi untuk mengungkap bagian dari teka-teki besar ini. Saat kita terus menjelajahi planet kita, baik di atas maupun di bawah ombak, kita mungkin masih menemukan bukti yang menegaskan keberadaan Atlantis, atau mengungkapkan peradaban hilang lainnya yang menunggu untuk ditemukan. Setiap ekspedisi membawa kita lebih dekat ke jawaban.
Kisah Atlantis mengingatkan kita bahwa planet kita menyimpan banyak rahasia, menunggu untuk digali. Setiap penemuan baru adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah kita. Ini adalah panggilan untuk merangkul rasa ingin tahu, untuk menantang asumsi kita, dan untuk tidak pernah berhenti menjelajahi misteri yang tersembunyi di bawah permukaan dunia kita dan di kedalaman imajinasi kolektif kita. Setiap penjelajah adalah bagian dari perjalanan ini. Atlantis, entah fakta atau fiksi, terus menginspirasi kita untuk mencari, mempertanyakan, dan tidak pernah berhenti mencari pengetahuan. Kisah ini adalah pengingat bahwa pencarian kita untuk pengetahuan tidak pernah berakhir.